ba'da amma ba'd. Kita muliakan guru-guru kita yang hadir bersama kita, kemudian Bapak Ibu, saudara anak-anak kami yang kita banggakan, jamaah subuh masjid Taqwa. Mudah-mudahan yang mewakafkan tanah, yang membangun awal masjid, yang memperbaiki, yang memperindah, yang meramaikan, yang memakmurkan, semuanya menjadi orang-orang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah, pagi ini Allah bangunkan kita setelah Allah matikan semalam. Mudah-mudahan hidup kita hari ini lebih baik, dan kita bertekad untuk terus istiqomah di dalam kebaikan dan terus menambahnya, karena orang Islam harus berpikir, berprinsip hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari depan harus lebih baik daripada hari ini. Kemudian mari kita terus berdoa juga istiqomah sampai akhir hayat kita, sehingga kembali dalam keadaan husnul khatimah. Ada satu riwayat dari Nabi, ada orang dia sepanjang hidup beramal dengan amalan surga, tapi menjelang wafat Allah sesatkan dia, lalu dia masuk neraka. Tapi ada orang yang hidupnya beramal dengan amalan neraka, tapi menjelang hayatnya dia beramal dengan amalan surga, maka dia pun akhirnya masuk surga. Maka tidak ada jaminan kita yang hari ini sudah taat lalu akan menjadi orang yang terus taat sampai akhir hidup kita. Tidak ada jaminan, kecuali ikhtiar doa dan takdir dari Allah. Dan tidak ada juga jaminan orang-orang yang di luar sana yang dia enggan ke masjid, malas beribadah, lalu dia akan menjadi orang yang pasti masuk neraka. Karena boleh jadi dia masuk belakangan, tapi kencang larinya sehingga mereka masuk surga, sementara kita belum pasti. Oleh karenanya jangan terlalu percaya diri, kecuali dengan terus berdoa. Di antara doanya Allah ajarkan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau condongkan hati kami kepada buruk, pada salah, pada sesat, setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah. Hanya rahmat Allah yang akan menyelamatkan kita, dan kita minta kepada Allah, innaka antal wahhab. Kemudian ada doa lagi dari Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ada yang menambahkan wa ta'atik. Hai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku atau hati kami di dalam agamamu dan di dalam ketaatan kepadamu. Inilah doa-doa kita tentunya, di samping doa-doa utama lainnya, agar kemudian kita diberikan oleh Allah keistiqomahan sampai akhir hayat, sehingga kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Sekali lagi, tidak ada jaminan kecuali ada upaya, ada doa. Karena dulu jangankan kita yang jauh dari masa Rasulullah, sahabat Nabi saja ada yang murtad, sahabat Nabi saja ada yang gugur di dalam keistiqomahan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus istiqomah, sehingga ketika Nabi pernah bertanya, ya Rasul, berikan kepada aku satu kalimat yang aku gak perlu lagi bertanya kepada siapapun, yang kalimat itu akan mampu menyelamatkanku dunia akhirat. Kata Nabi, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, dan istiqomahlah di situ. Bapak Ibu semua, berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat itu jadikan satu ibadah. Kalau disebut nama Nabi, berselawatlah. Jangan diam saja Bapak Ibu. Oh, di hati ada, mulut kita, bibir kita, lidah kita akan jadi saksi di situ. Nabi pernah membaca amin ketika naik mimbar pada suatu khutbah. Amin pertama, kata Nabi, celakakan orang bila bertemu Ramadan tapi dosanya tak diampuni.
Aku disuruh mengatakan amin, aku aminkan, kata Nabi. Yang kedua, celakakan orang yang dia dewasa bersama kedua orang tuanya, tapi dia tidak berbuat baik sehingga dia tidak masuk surga bersama orang tuanya. Maka aku disuruh mengatakan amin, aku aminkan. Yang ketiga, celakakan orang yang apabila nama engkau disebut tapi dia tidak berselawat, aku disuruh mengatakan amin, aku aminkan. Maka apabila kita mendengar ajakan atau nama Nabi disebut, otomatis kita mestinya berselawat. Tidak dalam hati, tapi kita ucapkan di bibir. Salawat itu ibadah khusus. Allah tidak ikut salat, tapi Allah ikut bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Sekaligus Bapak Ibu, salawat itu adalah tanda cinta ke Nabi. Suatu hari seorang Arab Badui ngomong ke Nabi, "Ya Rasul, kalau aku masuk surga, tentu surga aku di bawah. Kalau engkau masuk surga, tentu surga engkau tinggi. Tapi aku mencintaimu ya Rasul." Kata Nabi, "Innal mar'a ma'a man ahabba." Seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Kalau benar engkau mencintai aku, engkau nanti akan bersama aku di surga. Dan selawat itu adalah tanda cinta ke Nabi. Mudah-mudahan kita jauh masanya dari Nabi, jauh negerinya dari Nabi, jauh amalannya dari Nabi. Tapi kalau ada cinta di hati kita, dan wujud cinta itu di samping mengikuti sunnahnya adalah banyak berselawat kepadanya. Mudah nanti kita berjumpa dan berkumpul bersama Nabi di surganya. Amin. Kalau berjamaah ini bersama-sama baca amin Bapak Ibu. Karena ada satu riwayat walaupun untuk sholat, siapa jamaah yang baca amin, malaikat ikut mengaminkan. Jangan enggan membaca amin, karena boleh jadi amin kita atau amin saudara kita itu mustajab. Baik Bapak Ibu semua, saya diberi amanah oleh Ustaz kita untuk hadir pagi ini membahas tentang jamaah atau adab iktikafnya. Iktikaf ini suatu ibadah khusus ya, yang dimaknai dengan menahan diri, menetap dalam rangka bertakarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Iktikaf ini bukan ibadah di bulan Ramadan saja, tapi bisa dilakukan kapan saja. Jangan kalau disebut iktikaf, nah itu karena Ramadan. Tidak, di luar Ramadan iktikaf juga bisa. Sama kayak sahur, ditanya sahur itu kapan? Bulan puasa. Sahur itu bukan bulan puasa. Tiap sebelum subuh, setiap malam ada waktu sahur. Ya. Terkait dengan iktikaf ini, kita bacakan 2 ayat dalam Al-Quran dan 1 hadis juga sebagai dasar ya. Pertama dalam surat Al-Baqarah 125. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifina wal akifina war ruk'is sujud." Kami perintahkan kepada Ibrahim alaihissalam, Ismail, agar dia mensucikan baiti, rumahku, Ka'bah maksudnya, ya, yang menjadi kiblat kita. Untuk apa? Pertama untuk orang yang tawaf, ya, karena itu ibadah utama. Yang kedua adalah untuk orang i'tikaf, ya. Kemudian orang yang rukuk, kemudian untuk orang yang sujud. Ini istilah i'tikaf dalam Al-Quran yang pertama. Artinya ketika Allah katakan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, berarti i'tikaf itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim, sudah ada sejak Nabi Ismail. Jadi Ka'bah itu disuruh dibersihkan, disucikan, baik dalam mana fisik maupun dalam mana non fisik. Kalau mana fisik itu Ka'bah itu dicuci sekali setahun. Untuk apa? Pertama untuk orang tawaf, yang kedua taifin, yang kedua untuk orang yang i'tikaf, yang ketiga untuk orang yang rukuk, yang keempat untuk orang yang sujud. Artinya sholat. Ayat kedua kata Allah, ya, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha.
Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu bergaul dengan istri-istrimu sementara kamu sedang beriktikaf di masjid-masjid. Dan ini adalah ketentuan Allah. Janganlah kamu mendekatinya. Ini dua ayat dalam Al-Quran. Walaupun ada tentang iktikaf pada ayat lain, seperti wa yakufuna bil asnam, tetapi sebutan iktikaf buat orang-orang yang dia menyebabkan dirinya untuk terus menyembah para berhala. Kemudian yang kedua, ada satu ungkapan dari para sahabat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhiri min Ramadan munzu qadamul Madinah ila an tawaffahu Allah taala. Bahwa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia beriktikaf ya di 10 akhir Ramadan sejak beliau sampai di Madinah sampai Allah wafatkan beliau. Hadis muttafaqun alaih. Inilah dasar amalan ya terkait dengan iktikaf, ya menetap, menahan diri untuk sesuatu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Baik Bapak Ibu semua, karena tadi ada kalimat kamu beriktikaf di masjid, maka memang iktikaf itu dilaksanakan di masjid. Ya. Dan para ulama fikih mengatakan masjid jami'. Kenapa? Karena kalau di masjid bukan masjid jami', kalau macam Jawa istilah musala, itu kita harus keluar. Sementara makna iktikaf menetap, tidak boleh keluar. Ya, kalau orang tidak sholat Jumat, nanti kita akan harus keluar. Kayak orang-orang sulu itu kan, maka dia harus di masjid jami' supaya tidak keluar lagi. Karena ketika sholat Jumat, para peserta iktikaf dia bisa tetap selalu bersama di masjid. Terkait dengan adab-adabnya, kalau soal hukum sudah pasti kita tahu, itu sunnah muakkad, bahkan ada yang wajib bagi yang bernazar ya. Ambo kalau seandainya hasil, kadang-kadang orang kan gitu ya, suko tawar menawar di Allah gitu ya. Ambo kalau berhasil, anak ambo kalau berhasil, ambo iktikaf. Tapi kalau nazar itu hukumnya wajib. Dan hukum dasarnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Dan ada yang mengatakan di luar Ramadan hukumnya mustahab, dianjurkan. Baik Bapak Ibu semua, kalau terkait dengan rukun syarat sederhana saja. Pertama adalah ada niat, yang kedua menetap di masjid. Nah sekarang definisi masjid ini penting dulu kita tahu ini. Karena ada beberapa masjid membuat tempat tidur di luar masjid. Ya. Ada juga yang iktikaf tapi lebih banyak di luar emperan masjid daripada di masjid. Jadi yang disebut masjid ini mana? Kami dulu di Tarjih di Muhammadiyah Pak Ibu. Terkait dulu larangan berjual beli di masjid. Kami masjid Muhammadiyah kan rata-rata berjual. Ya kan? Di Padang, di sini, mana-mana ya. Karena masjidnya harus produktif. Jadi itu Tarjih dulu kita membahas mana yang masjid itu. Jadi kalau intikaunya di masjid, ya di masjid. Masjid itu mana? Tempat yang dispesialkan untuk sholat atau sujud. Jadi kalau dibuatkan tempat tidur di luar masjid, ya, atau malah banyak di emperan masjid, ya, itu sudah keluar dari adab iktikaf. Ya, kan banyak yang kata-katanya tidak mau mengotori masjid kah atau untuk apa-apa lalu dibuatkan tempat tidur khusus dan itu tidak termasuk masjid. Ada yang dibuat di lantai 2 dan itu tidak diniatkan untuk masjid. Ada yang banyak di emperan masjid dan itu tidak termasuk masjid. Yang masjid itu memang ruangan khusus yang dispesialkan untuk ibadah di situ. Ya. Dan disitulah iktikaf. Disitulah semuanya, kecuali hajat khusus kita. Ya. Jadi Bapak Ibu semua, ini bagian penting juga, karena banyak saya lihat orang iktikaf. Ini ruang sebelah ini masjid apa tidak? Yang sholat. Kalau memang tidak dari niatkan bahwa itu tempat sholat, itu bukan masjid di ruang sebelah ini. Gitu. Ya. Emperan itu masjid apa tidak? Ya, ini perlu kajian. Karena saya baca buku fikih dalil, orang yang tidak iktikaf di masjid, maka termasuk di emperan masjid itu termasuk membatalkan iktikaf. Jadi kalau
I'tikaf itu ya di masjid, bukan di emperan masjid, bukan pula di tempat khusus yang itu tidak dijadikan masjid oleh kesepakatan jamaah gitu. Baik Bapak Ibu semua, sekarang kita masuk ke adab-adabnya. Saya bagi 3 Bapak Ibu. Pertama, adab kepada Allah.